Kali ini kita kembalikan update tentang banjir Sumatera yang melanda ini. Ya, sudah lebih dari sebulan banjir masih melanda. Bahkan terjadi pula banjir susulan yang membuat warga panik. Lantas apa sajakah fakta-fakta terbarunya? Inilah update terbaru fakta banjir Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana kembali memperbarui data jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Adapun jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.140 jiwa hingga Minggu 28 Desember. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, penambahan korban jiwa terjadi setelah tim SAR gabungan menemukan 2 jenazah korban di wilayah Bener Meriah, Aceh Utara. Selain korban meninggal, BNPB juga mencatat masih terdapat ratusan warga yang belum ditemukan. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian untuk menekan angka korban hilang. Masih ada 163 nama yang dinyatakan masih hilang, dilaporkan masih dalam daftar pencarian. Ini tentu saja masih terus dilakukan pencarian hingga kita bisa menekan angka korban hilang sekecil mungkin, ujar Muhari. Sumber artikel Media Indonesia, tema Aceh Ricuh, DPR RI desa aparat dan warga tahan diri. Komisi 1 DPR RI mengimbau aparat keamanan dan masyarakat di Aceh untuk saling menahan diri. Jangan sampai ketegangan semakin meluas di tengah upaya penanggulangan bencana banjir. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Davi Laksono, saat menanggapi kericuhan yang terjadi saat pembubaran massa yang menuntut penetapan status bencana nasional. Saya memahami bahwa masyarakat memiliki niat baik untuk menyalurkan bantuan kepada korban bencana, sekaligus menyuarakan aspirasi agar penanganan banjir mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Namun dalam situasi darurat seperti ini, setiap pihak perlu menahan diri agar tidak terjadi gesekan yang justru memperburuk keadaan, ujar Davi Jumat 26 Desember. Davi menyayangkan terjadinya bentrokan antara aparat TNI Polri dengan masyarakat yang tengah menyalurkan bantuan sembari menyuarakan tuntutan. Ia menegaskan semua pihak sebaiknya memprioritaskan penanganan pasca bencana. Sementara apa perbedaan pandangan politik tetap bisa disalurkan melalui jalur yang sesuai. Sebelumnya tema Aceh terjadi ketika ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Aceh Utara, Landeng, Kecamatan Lok Sukon, Kamis 25 Desember lalu. Mereka mendesak pemerintah pusat segera menetapkan banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera, khususnya Aceh, sebagai bencana nasional. Banjir susulan terjadi di Agam, pemerintah modifikasi cuaca, dilansir dari Kumparan News. Banjir susulan kembali terjadi di Jorong Pasar Meninjau, Nagari Meninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, pada Kamis 25 Desember. Banjir itu berisikan material lumpur, batu, dan kayu. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah melakukan operasi modifikasi cuaca serta langkah antisipasi di darat untuk mengurangi potensi dampak bencana lanjutan di wilayah terdampak. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan upaya penanganan dilakukan dari hulu hingga hilir. Dari sisi hulu, pemerintah berupaya mengurangi pemicu hujan melalui OMC yang telah dilakukan di beberapa wilayah. Sementara di sektor darat, BNPB berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat normalisasi sungai menggunakan alat berat. Banyak sungai di wilayah terdampak mengalami perubahan alur serta pendangkalan akibat lumpur dan sedimen pasca bencana. Menurutnya, pada kondisi normal sebelum bencana, hujan dengan intensitas seperti yang terjadi di Agam seharusnya tidak menyebabkan luapan. Namun pendangkalan sungai membuat air meluap meski intensitas hujan tidak tergolong ekstrim. Dilansir dari tribunpekanbaru.com, gempa mengguncang Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Minggu 28 Desember pagi. Tercatat terjadi 2 kali gempa secara berurutan. Gempa pertama berkekuatan 4,6 magnitudo terjadi sekitar pukul 9.11 WIB. Selang 4 menit kemudian, gempa kedua dengan kekuatan 4,7 magnitudo kembali mengguncang wilayah tersebut pada pukul 19.15. Kepala BMKG Padang Panjang, Suwaidi Ahadi, membenarkan terkait 2 kejadian gempa yang mengguncang Kabupaten Agam tersebut. Ia menjelaskan gempa pertama dengan magnitudo
4,6 berpusat pada koordinat 0.17 lintang selatan 100.10 bujur timur atau berjarak 18 km timur laut Agam. Sumber terjadi sekira pukul 9.11 WIB. Berdasarkan data BMKG Padang Panjang, gempa berkekuatan 4,6 magnitudo berpusat di koordinat 0.17 lintang selatan dan 100.10 bujur timur atau sekitar 18 km timur laut Agam dengan kedalaman 10 km. Sementara gempa kedua bermagnitudo 4,7 terjadi di koordinat 0.17 lintang selatan dan 100.11 bujur timur, juga berjarak sekitar 18 km timur laut Agam dengan kedalaman yang sama, yakni 10 km. Suwaiti Ahati menyebut gempa dipicu akibat segmen Sihanouk. Sementara itu, dia menjelaskan dua gempa bumi tersebut merupakan jenis gempa tektonik. Nah, dilansir dari berbagai sumber, ternyata ada beberapa penyebab banjir Sumatera yang terjadi selama 1 bulan ini. Apa sajakah itu? Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Teuku Faisal Fadhani, mengungkap penyebab bencana banjir bandang hingga longsor di 3 provinsi Sumatera. Faktor utama penyebab derasnya hujan pada tanggal 25 hingga 27 November 2025 lantaran kemunculan fenomena siklon tropis Senyar di sekitar Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tertangkap curah hujan pada 25 November, 26 November, hingga 27 November itu sampai hitam warnanya. Itu sangat ekstrim, ucap Faisal di rapat Komisi 5 DPR Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 1 Desember. Menurut Faisal, curah hujan pada tanggal tersebut sangat ekstrim, bahkan mencakup volume curah hujan dalam satu bulan. Bahkan tertinggi atau yang 411 mm per hari di Kabupaten Birewon. Ini bahkan lebih tinggi dari hujan bulanan di sana, mungkin 1,5 bulan ya. Jadi ini tumpah dalam 1 hari, dan bayangkan itu terjadi selama 3 hari. Jelasnya. Dia pun menambahkan, tanah di wilayah setempat tidak mampu menadah tumpahan air hujan ekstrim. Dengan demikian, hal ini mengakibatkan bencana hidrometeorologi yang besar di 3 provinsi Sumatera. Nah, ini yang menyebabkan bencana hidrometeorologi memang sangat masif terjadi karena tanah kemudian tidak mampu atau lahan tidak mampu dalam menahan tumpahan air hujan yang demikian banyak hingga terjadilah banjir bandang, longsor, dan banjir ya, tutur dia. Dalam kesempatan ini, BMKG bersama BNPB, Basarnas, hingga Kementerian Dalam Negeri perlu lebih mengantisipasi fenomena siklon tropis untuk kedepannya. Sehingga tadi dalam rakor di Kemendagri, kami bersama Kepala BNPB dan Basarnas itu mendapat arahan ya Pak, ya, bahwa sudah saatnya Indonesia juga bersiaga terhadap bencana siklon tropis, tidak hanya bencana-bencana hidrometeorologi yang selama ini kita kenal, tutur dia. Diketahui bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera telah memakan banyak korban jiwa. Dikutip dari republika.co.id, Presiden RI Prabowo Subianto sudah tahu penyebab banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa pekan terakhir usai menerima laporan komprehensif dari pihak terkait. Hal itu disampaikan Ketua MPR Muzani seusai menemui Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 2 Desember. Sudah dapat masukan yang komprehensif, kata Muzani saat disinggung apakah Presiden sudah tahu penyebab utama bencana Sumatera, termasuk dugaan pembalakan liar. Muzani menjelaskan dari berbagai foto dan rekaman lapangan yang ia amati, terlihat jelas tumpukan kayu hanyut dan diduga bukan berasal dari pohon-pohon roboh akibat badai, melainkan kayu bekas tebangan lama. Temuan itu menurut Muzani mengindikasikan bahwa pembakaran liar mungkin menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketika ditanya apakah Presiden juga menerima laporan serupa, Muzani menyatakan bahwa kepala negara sudah memperoleh masukan yang lengkap terkait akar permasalahan banjir. Namun ia tidak merinci lebih jauh isi laporan tersebut maupun potensi langkah hukum yang mungkin diambil pemerintah. Muzani kemudian menghindari pertanyaan lanjutan mengenai kemungkinan tindakan tegas pemerintah, termasuk sanksi hukum atau reshuffle menteri, dan memilih bergegas menuju mobil dinasnya untuk meninggalkan Istana Kepresidenan Jakarta.
Pada Selasa, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri mengatakan di tengah menyelidiki asal kayu gelondongan yang ikut terbawa dalam banjir di Sumatera. Namun Barreskrim belum mengetahui asal kayu gelondongan tersebut. Sementara itu, Kementerian Kehutanan tengah menelusuri sumber-sumber kayu yang terbawa banjir di Sumatera, termasuk potensi berasal dari pembakaran dan parkir ilegal lainnya. Mengingat sebelumnya terungkap sejumlah kasus peredaran kayu ilegal di wilayah terdampak, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhub Dwi Janwanto Nugroho mengatakan terkait kayu-kayu yang terbawa banjir di Sumatera dapat berasal dari beragam sumber, mulai dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan ilegal, nggak paham lagi deh momen mini blogger yang satu ini ya kisah nggak jelas, padahal nggak salah apa-apa malah diginiin. Ditunggu lagi. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.